Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU, dan di segmen kali ini kita akan menyimak rangkaian informasi dari TVMU Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Program unggulan PDM Banjarnegara ke depan yakni menguatkan lazismu dan pengawasan Baitut Tamil Muhammadiyah. Tak hanya itu, PDM Banjarnegara juga akan membangun pusat dakwah Muhammadiyah Tower. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Banjarnegara hadir memenuhi undangan silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Banjarnegara menjadi urutan ke-9 yang diundang PWM Jateng. Pada kegiatan ini, PDM Banjarnegara menyampaikan progres kinerja, Key Performance Indicator atau KPI, dan rencana ke depan. PDM Banjarnegara telah melaksanakan beberapa program, diantaranya rapat kerja, ideopolitor, rapat pimpinan, pemberdayaan masyarakat melalui Jatam, dan beberapa program lainnya. Program unggulan PDM Banjarnegara ke depan yakni menguatkan lazismu dan pengawasan Baitut Tamil Muhammadiyah atau BTM. Selain itu, PDM Banjarnegara saat ini sedang melakukan pembangunan pusat dakwah Muhammadiyah Tower atau Pusdamu Tower. Nantinya akan ada kantor lazismu yang representatif, aula untuk pelatihan ataupun seminar, dan akan disediakan kamar. Untuk sekitar Pusdamu Tower akan dibangun aula, musola, dan toko. Ketua PDM Banjarnegara Sobri menyampaikan bahwa Pusdamu Tower ditargetkan selesai 4 tahun. Jika belum selesai di periode ini, maka akan dilanjutkan periode depan. Untuk PWM memang sifatnya kan mengkoordinasi dan pembina untuk warga, untuk PDM, maka pembinaan itu terus dilakukan pada PDM kami, apalagi tadi ada Mas Ketua Sekretaris juga menuntut untuk KPI itu juga dipenuhi, sehingga itu merupakan pembinaan yang sangat baik sekali, sehingga daerah-daerah itu akan semakin terpacu lagi untuk melaksanakan program-programnya dan untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Bendahara PWM Jateng Sofyan Hanif mengapresiasi kinerja PDM Banjarnegara. Capaian-capaian target PDM Banjarnegara sudah terlihat progresnya, bahkan beberapa sudah hampir tercapai 100%. Ia menambahkan bahwa potensi yang dimiliki oleh PDM Banjarnegara cukup bagus, maka perlu dilakukan pengembangan lazismu dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan capaian kinerja hingga akhir periode. Untuk tadi sudah saya pesankan agar sering koordinasi antara PDM dengan lazismu, bahkan menghidupkan kantor layanan yang ada di cabang dan ranting, karena biasanya lemahnya itu ada di cabang dan ranting ini, yang setelah diakomodasi dikumpulkan di PDM itu baru tergambar keseluruhan, baru nanti disetorkan ke PWM. Ya. Nanti 85% akan kembali lagi kepada PDM masing-masing. Ya. Devi Marja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Penyerahan penghargaan Olimpiade Sekolah Muhammadiyah dipusatkan di Pondok Pesantren Boarding School Zam-Zam Kampus 3 Cilongok, Banyumas. Lebih kurang 3.000 peserta mengikuti Olimpiade dan 300 siswa tersaring menjadi juara. 300 siswa sekolah di lingkungan perguruan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendapatkan medali dan piagam penghargaan atau prestasi dalam Olimpiade Sekolah Muhammadiyah atau OSM. Acara penyerahan penghargaan dipusatkan di Pondok Pesantren Boarding School Zam-Zam Kampus 3 Cilongok, Banyumas. Tujuan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kebanggaan bersekolah di perguruan Muhammadiyah, meningkatkan branding sekolah, prestasi akademik dan keislaman, serta eksistensi sekolah Muhammadiyah. Olimpiade ini diikuti oleh seluruh sekolah madrasah di lingkungan perguruan Muhammadiyah se-Kabupaten Banyumas. Sebanyak 3.257 peserta mengikuti Olimpiade dan 300 siswa tersaring menjadi juara memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu. Ketua Panitia Rahman Kurniawan menyampaikan bahwa ada 10 mata pelajaran yang dilombakan, antara lain matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, ibadah, akidah akhlak, tari atau sejarah Islam, bahasa Arab, dan kemuhammadiyahan. Ini merupakan salah satu kegiatan
program dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah Madrasah Muhammadiyah se-Kabupaten Banyumas. Di sini maksud dan tujuan mengadakan kegiatan OSM diantaranya adalah satu, untuk menumbuhkan kebanggaan siswa bersekolah di perguruan Muhammadiyah. Terus yang kedua adalah untuk memperkuat branding sekolah atau Madrasah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Terus yang ketiga adalah untuk mendorong prestasi akademik dan keislaman siswa-siswa Muhammadiyah. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan eksistensi sekolah atau Madrasah Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas. Masing-masing mapel dipilih 30 besar dan dibagi menjadi 3. Mereka kemudian mendapatkan medali emas, perak, hingga perunggu. Direktur Muhammadiyah Boarding School Zamzam Cilongok Arif Fauzi menyampaikan dengan adanya kompetisi diharapkan mampu terus meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan keislaman. Pondok pesantren Zamzam selama ini telah menghasilkan banyak prestasi, tidak hanya tingkat lokal namun juga nasional bahkan internasional. Setiap tahun jumlah siswa terus mengalami peningkatan. Nanang Nur memberitakan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Atlet tapak suci putra Muhammadiyah Jawa Tengah bergabung dalam Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara. Atlet tapak suci yang lolos sejumlah 12 orang dari total 20 orang atlet cabang olahraga pencaksilat kontingen Jawa Tengah. Gelanggang tanding pencaksilat di PON tidak hanya sekedar tempat untuk bertanding, melainkan juga ladang dakwah bagi para pesilat tapak suci. Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumatera Utara diikuti kontingen-kontingen dari seluruh provinsi se-Indonesia. PON 21 mengusung tema dengan semangat bersatu kita juara, sukseskan PON 21 2024 Aceh Sumut. Para atlet dari berbagai daerah siap bertanding memberikan yang terbaik bagi daerahnya. Salah satunya atlet tapak suci putra Muhammadiyah yang tergabung dalam tim cabang olahraga pencaksilat. Atlet tapak suci Jawa Tengah didampingi pimpinan wilayah tapak suci 06 Jawa Tengah bersilaturahmi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng sekaligus mohon doa restu dan dukungan. PON tahun ini dari atlet tapak suci yang lolos sejumlah 12 orang dari total 20 orang atlet cabur pencaksilat. Para atlet telah berangkat tanggal 6 September 2024 dan akan bertanding dari tanggal 9 hingga 13 September 2024. Ketua Pimwil Tapak Suci Jateng Wiwoho menyampaikan bahwa nantinya gelanggang tanding pencaksilat di PON tidak hanya sekadar tempat untuk bertanding, melainkan juga ladang dakwah bagi para pesilat tapak suci. Jadi sebagaimana target dan pesan dari Ketua PWM, yang pertama sehat, selamat, ya. Kemudian mampu menampilkan kepribadian sebagai pesilat-pesilat putra Muhammadiyah yang bertakwa. Tentu ini dicerminkan dengan perilaku. Sehingga nanti ketika diberikan kemenangan oleh Allah, dimudahkan sehingga juara, tidak sombong, ya, tidak jumawa. Demikian juga andai belum juara, ya tidak berputus asa. Jadi saya kira itu yang tadi dipesankan oleh beliau Ketua PWM, dan sekaligus kami juga dari Pimil 06 Tapak Jawa Tengah juga berpesan demikian. Ini hadir juga sudah sekretaris Mas Haji Muhammad Rusdianto, dan ini juga ada salah satu pimpinan wilayah Pak Wahid Umar Santoso dan saya sendiri sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Tapak Jawa Tengah. Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para atlet tapak suci Jawa Tengah yang masuk sebagai atlet cabur pencaksilat dari Jawa Tengah. Semoga para atlet pesilat, khususnya yang dari tapak suci, benar-benar bisa meraih prestasi terbaik. Syukur semuanya bisa mendapatkan emas, sehingga mampu membawa kontingen PON Jawa Tengah menjadi peraih prestasi terbaik di antara kontingen yang ikut serta di PON Aceh dan Sumatera Utara. Sekali lagi semoga mereka senantiasa sehat, lancar, dimudahkan dan dimenangkan di arena pertandingan PON Aceh dan Sumatera Utara. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
Musyawarah Pimpinan Daerah ke-1 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang sebagai forum evaluasi 1 tahun pertama PDM Magelang periode Muktamar 48, sekaligus proyeksi untuk menyiapkan diri ke Muktamar Muhammadiyah ke-49 yang akan datang. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Magelang menggelar Musyawarah Pimpinan Daerah atau Muspimda ke-1. Kegiatan digelar di kampus SMA Muhammadiyah 1 Muntilan, dihadiri seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM se-Kabupaten Magelang, Majelis Lembaga PDM, dan Orto Muhammadiyah tingkat daerah Kabupaten Magelang. Muspimda tahun ini mengusung tema memperkuat ukhuwah dan menggembirakan jamaah sebagai forum evaluasi 1 tahun pertama PD Magelang periode Muktamar 48, sekaligus proyeksi untuk menyiapkan diri ke Muktamar Muhammadiyah 49 yang akan datang. Terdapat 4 komisi dalam Muspimda ke-1 ini, yakni Komisi Keorganisasian, Pemberdayaan Wakaf dan Ekonomi Umat, Penguatan Dakwah, dan Perkaderan, serta Komisi Kebangsaan dan Rekomendasi. Saya ingin mengapresiasi karena 1 tahun pertama ini alhamdulillah semua PCM yang hidup sudah melaksanakan muscap sekaligus sudah pelantikan. Turut hadir dan membuka Muspimda Wakil Ketua PWM Jateng Ibnu Hasan. Ia mengingatkan agar kita tidak boleh lepas dengan ideologi persyarikatan, karena ideologi merupakan penggerak persyarikatan dan panduan untuk mengembangkan Muhammadiyah. Saya setuju acara Muhammadiyah diselenggarakan di amal usaha Muhammadiyah, dan kalau mungkin amal usaha Muhammadiyah yang paling maju sampai yang paling belum maju hadiri. Saya setuju kalau acara-acara diadakan di cabang yang paling maju sampai cabang yang paling tidak maju, supaya kita ngerti kondisi real kita, bahwa Muspimda itu setidaknya membahas 3 hal setidak-tidaknya. Yang pertama, laporan kinerja tahun lalu, dan yang kedua, merencanakan program setahun yang akan datang, dan yang ketiga, merespon isu-isu penting baik internal maupun eksternal, termasuk tadi sudah disebut pilkada. Susunan acara Muspimda diawali dengan sambutan Ketua PDM dan PWM, laporan kegiatan PDM 1 tahun terakhir, dilanjutkan sidang komisi, dan laporan masing-masing komisi, serta ditutup arah kebijakan umum PDM ke depan. Nurul Abadia Wanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.